pagi. Mau pesen, Kak? Iya, satu aja. Terima kasih. Sedap dan wangi. Secangkir kopi yang sedap dan wangi ini tentunya tidak lepas dari kecakapan dan keterampilan seorang barista. Ya, seorang barista, sebuah profesi yang menarik, yang mampu mengolah dan meracik biji kopi menjadi beragam rasa, beragam aroma, dan dari berbagai macam kopi, jenis biji-bijian kopi. Nah, sejalan dengan negara kita sebagai penghasil kopi tentunya, di tangan barista, kopi shop bisa menjadi lebih terkenal di masyarakat. Dan dari berbagai macam biji itu, bisa menjadi berbagai macam rasa sajian kopi yang sangat unik tentunya. Dan bisa kok sesuai dengan pesanan khusus dari konsumen. Beberapa waktu lalu, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro SDM melaksanakan pelatihan untuk barista bekerja sama dengan LPP, dan pelatihan barista tersebut langsung terserap di lapangan pekerjaan. Untuk itu, hari ini kita akan bertemu dengan peserta pelatihan, trainer, bahkan owner yang menggunakan tenaga mereka menjadi barista handal di coffee shop mereka. Ikuti saya. Podcast Polda Jogja. Hai sedulur Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam podcast Polisi Punya Podcast. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, kita akan membahas tentang pelatihan barista. Nah, di samping kiri saya sudah hadir Mas Umar ya? Iya, betul. Nama lengkap siapa nih Mas Umar? Umar Ibnu Rahmat. Umar Ibnu Rahmat, tak kira tadi Umar Bakri bukan ya? Siap, bukan. Beliau adalah salah satu trainer, atau mungkin bukan, memang satu-satunya trainernya ya? Ada lagi? Ada lagi sih. Ada ya. lagi. Nah, ini tadi kita sampaikan bahwa beberapa waktu lalu kan Polda DIY melalui Biro SDM kan melaksanakan pelatihan calon-calon barista. Ya, betul. Dan ini bekerja sama dengan LPP, dan kemudian calon-calon barista ini sudah langsung terserap di lapangan pekerjaan. Ya. Menurut jenengan gimana program ini? Jadi program yang dianalogkan oleh Polda DIY itu sangat bagus. Satu, karena bagi mereka yang masih bingung untuk cari pekerjaan, akhirnya dibekali keterampilan dengan barista ini. Tapi nantinya ketika mereka ternyata ada perubahan, tidak mau jadi barista, tapi buka kedai kopi, kita juga akan tetap bantu. Ya, berarti paling tidak Polda ini sudah memberikan keahlian atau keterampilan nih. Terserah nanti mau jadi barista di sebuah kopi shop atau mungkin malah membuka usaha sendiri. Betul. Nah, gimana nih? Kemarin ada berapa anak yang ikut pelatihan? Yang ikut kemarin ada totalnya 23. 23. 23 itu semuanya ada yang mahasiswa akhir yang nganggur, ada yang memang belum punya pekerjaan, dan ada yang ingin buka kopi tapi belum punya keterampilan. Jadi sesuai dengan programnya Polda itu kan memangkas pengangguran. Betul. Karena kalau udah pada kerja semua kan kriminal menurun itu. Iya, betul. Nah, itulah sekali. jadinya. Iya, betul. Ya, sesuai dengan itu. Kalau orang sudah punya kerjaan kan sudah nggak pusing lagi dengan karena waktunya udah dipakai kerja dan capek pulang istirahat gitu. Kemarin itu 23 informasinya sudah terserap semua ya di lapangan Beberapa kerja. ada yang terserap, ada yang sedang melakukan kesepakatan dengan para owner. Karena kan pelatihan dengan waktu 5 hari itu kan belum jadi barista betul, maka kita tetap harus pantau, dampingi mereka sampai owner itu merasa bisa menerima mereka. Jadi kita bertanggung jawab sampai mereka bisa betul-betul kita dampingi terus ya. Jadi ya betul. Jadi mereka sudah selesai pelatihan pun tetap dalam pengawasan jenengan sebagai sebagai trainernya. Jadi yang ikut pelatihan itu sampai mereka bekerja pun kita masih terus pantau. Dan kita langsung sampaikan kepada owner-ownernya, jika ada keluhan langsung sama kita sampaikan. Kita akan bantu trainer secara cuma-cuma. Gitu. Memangnya mahal ya kalau pelatihan barista itu? Kalau pelatihan murni mandiri mahal. Mungkin per sesi itu 3,5 juta. Pelatihan sendiri ini sendiri. Yang digabung jadi satu. Gitu ya. Iya. Ada berapa trainer kemarin? Kemarin kita ada 5 trainer.
Dan derajat. kebetulan yang satu itu dari Instiper. Instiper. Itu untuk trainer yang dia memberikan materi tentang pasca panen oleh Insinyur Sri waktu itu. Nah, ini rekan-rekan yang setelah melaksanakan pelatihan barista ini, apakah kemudian mereka ini masih perlu ada pelatihan lagi atau sudah bisa mulai bekerja atau cukup handal lah dalam hal pekerjaan dengan latihan kemarin? Jadi setelah pelatihan selesai penutupan, mereka semua penasaran Ibu. Bang, bisa nggak kita coach bisa nggak kita latihan lagi dengan biaya yang masih di ini. Terus Harum Kopi sebagai supporter event itu aja dia mendukung. Gini aja, nanti kan ada ini ya ada Harum Kopi Training Center. Itu sebenarnya berbayar, tapi karena untuk yang dari lulusan ini dia diberikan cuma pelatihan sampai bisa. Nanti ada konsultasi tapi bayar bahan sendiri itu aja. Gitu. Ijazahnya free. Tapi yang pasti dari awal Polda DIY sudah memfasilitasi hal tersebut. Betul, ya. ya. Nanti kalau kemudian para barista yang telah dilatih Polda DIY ini ingin menambah kemampuan lebih lanjut, mereka bisa dengan kerjasama dengan beberapa coffee shop yang memiliki alat dan sebagainya ya. Kak, kira-kira barista yang andal itu yang seperti apa yang menjadi andalan sebuah coffee shop? Jadi kita udah memberikan bekal sama mereka nih. Jadi barista yang ahli itu bukan dalam hanya meraci kopi, tapi soft skill, pelayanan, attitude, terus komunikatif. Itu yang diutama karena pelanggan akan balik lagi kadang-kadang bukan karena menunya, tapi karena mereka interaktif, sering bertanya, enak dan ngobrolnya pulang lagi. Iya, berarti bukan hanya sekedar bikin kopi, kasih gula, ini dikasih aja enggak ya? Iya betul. Soft skill itu paling penting di mana saja, bahkan termasuk di dunia barista ini ya. Salah satunya adalah service hospitality, attitude pada customer. Bahkan juga katanya, saya baca-baca dikit nih, harus punya perhatian yang detail ya terhadap kebutuhan konsumennya. Betul, dari kebersihan yang dipakai untuk menyajikan, terus cara menyajikan, cara menawarkan. Unik. Karena kalau kita bilang kopi Mbak, paling dia pesen kopi aja. Tapi kalau roti sama kopi itu enak loh Mbak, dia akan pesen itu. Jadi kita ada komunikasi. Terus ya, saya boleh ngopi dulu ya? Ngopi, gimana? Kopi dulu. Biar agak rileks. Wah, bener. Tapi kopi membuat rileks katanya, seperti itu. Tapi kok minumnya dikit aja? Biar sampai akhir nanti. Iya, nanti pesen lagi. Iya. Nah, pertanyaan lagi nih Bang. Memangnya kalau pelatihan ini syaratnya apa saja sih bagi pemula gitu? Jadi kalau untuk pemula, yang saya sarankan satu itu memang penasaran sama kopi, karena kalau udah ada penasarannya, dia bakal terus menggali. Tapi kalau cuma mau tahu aja, nggak penasaran, dia merasa nanti tahu dia nggak cukup. Tapi kalau udah penasaran tuh sampai nanti, kok bisa sih kayak gini rasanya, kok bisa sih kayak gini, kok bisa sih bentuk-bentuk kayak gitu. Jadi nanti terus dia menggali terus. Itu dulu yang penting keinginan dulu berarti. Karena yang pelatihan kemarin itu sebenarnya kita itu tujuannya bukan mencetak barista, tapi membuat mereka senang sama kopi. Itu yang paling prinsip. Menyukai kopi dulu. Iya, kalau udah senang udah enak itu. Kemana-mana udah tinggal dalami. Jadi kalau cuma mau pikirannya saya mau pelatihan barista supaya dapat pekerjaan sajalah, pokoknya latihan dulu gitu, beda hasilnya nanti. Itu malah nggak dapat ya nanti. Malah nggak dapat. Karena kan orang kan melihat tuh itu. Ini bukan seni ini kerjanya, dia cuma butuh kerja aja. Iya. Karena katanya barista mengolah, meracik itu adalah sebuah seni, katanya gitu ya. Iya, betul. Ini kopi saya agak beda dengan kopi jenengan. Ini kopi apa sih ya? Saya ini pakai metode V60. Apa itu? Dia disaring, jadi nggak ada ambasnya. Kalau ini metode tubruk. Ya, makanya itu kalau mudah nggak susah ya itu kalau ngajar? Sebenarnya mudah. Mudah. Yang susah itu mudah bagi yang sudah paham. Ya, yang udah paham. Yang susah itu nanti pengembangannya. Pengembangannya. Seperti apa misalnya pengembangannya? Jadi kan ada espresso, ada V60. Bikinnya yang mudah, tapi untuk mencari taste nanti itu yang susah. Gitu. Dari beli 3 kemarin mereka tanggapannya gimana? Mereka kemarin kita beri semua dasar-dasarnya semuanya. Semua dari kita berikan semua. Dan dari situ akhirnya mereka kan dikelompokkan, yang suka espresso mana, yang suka kopi saring mana, yang suka latte art mana, kita bisa semua. Supaya apa begitu? Sesuai minatnya mereka. Memangnya nanti pembuatan itu masing-masing beda, nggak harus punya kemampuan nantinya semuanya dikuasai, cuma nanti kan ada kalau bahasanya nanti fokusnya di apa dia. Jadi nanti ada apa bahasanya penjurusan. Jadi pas kalau kita ketemu honor itu, Mas ini ahli V60, ini ahli latte art, ini ahli espresso gitu. Jadi enak honor gitu. itu. Oh iya. Tak kira satu orang barista itu sudah harus menguasai semua. Memang harus hanya spesialis ada spesialis. Ini. Berarti
kemampuan itu kalau niat dari awalnya memang ada, malah Iya. lebih mudah. Iya. Kalau hanya mau coba-coba, mungkin agak sulit gitu Iya. ya. Nah, yang harus dikuasai tadi itu kan cukup banyak ya, tidak hanya sekedar buat kopi, termasuk juga yang sampai katakan tadi, Soft skill. pelayanan, komunikasi, perhatian, luar biasa. Iya, Berat luar ya? biasa. Kalau Berat. orang nggak tahu, pikirnya saya cuma mau bikin kopi, susahnya apa sih? Bis, kopi kasih tuang toh. Ada apa ya? Padahal enggak ya. Karena kita benar-benar jamin sampai ke depan customer itu terjamin betul. Begitu ya. Kebersihan, rasa. Luar biasa. Nah, ini selama berapa hari pelatihannya kemarin? Kemarin 5 hari. 5 hari. Kalau menurut Nyonya, kemampuan mereka udah bisa diandalkan untuk kopi shop? Kalau untuk kemampuan basic sudah, tapi paling tidak mereka sudah kelihatan mana nih yang memang mau jadi barista sama yang cuma mau tahu aja. Udah kelihatan sekali. Udah kelihatan ya. Tapi yang pasti sebagian besar memang niatnya Ya. ingin ya. Dan memang di sesi akhir itu kita ngundang semua owner-owner yang terkait Ya. tuh. Tujuannya agar di sini tuh bukan terjadi pekerjaan bukan ya, tapi terjadi negosiasi. Negosiasi. Dia butuh karyawan berapa, nanti ketemu cocok atau enggak. Kan kalau untuk kesepakatan terserah owner sama Owner, pekerja. iya, Kita cuma memberi keterampilan, menyalurkan, nanti apapun endingnya nanti mereka yang menentukan. Pokoknya Pak Kapolda udah pesan soalnya. Yang penting kita beri yang baik Mas Umar. Beri iya. yang baik-baik saja. Terlepas mereka nanti mau upgrade skill, mau kerja itu terserah mereka. Terserah mereka. Penting Gitu. Polda sudah ngasih keterampilan. Nah, ada berapa yang nantinya bekerja di Oman ini? Kemarin beliaunya ownernya inginkan 2 atau lebih, tapi sementara ini kita coba 1 dulu. Satu dulu. Dan kebetulan sudah mulai di sini nanti kalau bisa. Sudah mulai aktif ya? Sudah. Oh gitu. Boleh kita nanti ngobrol dengan Mas siapa namanya yang di Mas sini? Febri. Mas Febri. Siap. Kami minta izin ya nanti untuk Boleh, ngobrol dengan boleh. Mas Febri selaku peserta pelatihan barista. Iya, betul. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin buat Kalau untuk teman-teman? dari trainer cukup sih, nanti Cukup. mungkin lebih banyak sama Mas Saran Febri. sedikit buat masyarakat di luar sana, penggemar kopi. Saran-sarannya untuk yang sudah suka kopi, jangan sampai berhenti suka kopi. Karena selama masih ada kafeinnya kita harus tetap meminumnya. Sejahterakan petani dan kedai-kedai kopi Yogyakarta. Mantap. Terima kasih Mas Umar Oke. untuk waktunya. Iya, Sehat dan sama-sama. sukses selalu. Iya. Sedulur Jogja Istimewa, setelah ini kita akan berbincang spesial dengan Mas Febri sebagai salah satu peserta pelatihan barista yang dilaksanakan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hai sedulur Jogja Istimewa, jumpa lagi dan kali ini telah hadir di samping kiri saya. Beliau adalah Mas Febri, beliau adalah salah satu peserta pelatihan barista yang diadakan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu yang lalu bekerja sama dengan LPP Garden. Nah, kita sapa yuk. Assalamualaikum, selamat siang Mas Febri. Waalaikumsalam Namanya siapa Mas Febri? Nama saya Febrianto. Febrianto. Sepertinya masih muda. Umurnya berapa sekarang Mas? Umurnya 21 tahun. 21 tahun. Sebelum pelatihan tuh udah kerja atau kuliah atau mungkin apa? Sebelumnya udah pernah kerja tapi di luar Jawa. Di luar Jawa. Ya di sini aku mau kuliah. Mau kuliah, Iya. terus ikut pelatihan barista Iya. kemarin ya. Dapat info dari mana kemarin? Dapat info dari sosial media sih. Sosial media? Iya. Di sini udah lama juga, aku 1 tahun. Sebenarnya aku sudah suka kopi juga, cuma Suka pas kopi. lihat ada momen pelatihan kayak gini kok tertarik banget gitu. Gitu. Pengen mendalami kopi lebih banyak lagi. Nah, tadi tak dapat infonya malah dari sosial media Iya. ya. Menurut Mas Febri, pelatihan kemarin seperti apa? Menurut saya sangat bermanfaat sekali sih, apalagi buat kalangan-kalangan muda yang masih kuliah atau pengen cari kerja atau pengen mendalami kopi lebih banyak lagi. Ilmunya banyak banget di Banyak sana. banget Iya. ya. Selama 5 hari itu dicekoi banyak pelajaran tentang Banyak banget mulai dari biji tanaman sampai ke panen, terus ke proses roastingnya, terus penjualannya gimana, cara buat kopi yang enak tuh gimana, dapat banyak banget di sana. banyak dapat Mbak. Iya. 5 hari itu cukup nggak? Atau perlu tambah panjang lagi waktunya? Kalau cukup sih menurut Enggak. saya sih kurang, tapi untuk dasar-dasarnya di sana Sudah udah lumayan, dipraktekin, cuma bagaimana kita mengaplikasikannya di dunia nyata aja. Ya betul sekali Iya. ya. Kata tadi kan Bang Umar bilang lumayan mahal dan ini dapat Iya, gratisan ya. dapat Rasanya gratis seperti lagi. apa itu? Rasanya ya seneng banget. Apalagi kan kalau kita pelatihan sendiri itu mahal toh. Kita mau belajar ya ada gratis ya dimanfaatin aja. Memang seneng sama dunia perkopian atau memang pernah tertarik atau punya cita-cita bikin usaha sendiri? Yang pertama itu tertarik sih, yang kedua pengen nyoba
cara bikin kopi itu gimana. Next pingin buka usaha sih. Nah, itu sudah ke depannya nanti Iya. ya. Masih kita pikirkan pengen menambah lagi kemampuan di bidang Ya pengolahan pasti kopi itu pasti masih ngasah-ngasah skill sih. masih ngasah-ngasah skill dan Iya. alhamdulillah ini sudah langsung dapat Alhamdulillah, pekerjaan udah dapat di Oman Coffee ini, ya. Semoga menjadi kesempatan yang istimewa ya Amin. untuk semakin belajar. Kenapa sih kok suka? Apa yang menjadikan saya suka kopi, saya suka mengolah kopi itu karena apa? Yang pertama nggak tahu ya, kopi itu rasanya beda kali. Kita bisa bertemu banyak orang, relasi kita lebih besar. Tidak hanya ngopi-ngopi aja tapi ada isinya gitu. Ada isinya. Isinya Iya. apa tuh maksudnya? Ya misal kita bisa bincang-bincang dengan kawan-kawan bisnis, ketemu orang-orang banyak gitu, menambah wawasan lah. Berarti kemarin juga diajari tentang soft skill ya? Ya, Terkait komunikasi. komunikasi, bagaimana kita barista itu bukan hanya buat kopi, tapi gimana kita cara berkomunikasi dengan customer, menyajikan kopi ke customer. Komunikasi kita berlanjut tidak hanya di kopi, tapi nanti kelanjutannya gimana? Susah nggak pelajarannya? Kalau susah sih enggak sih. Alhamdulillah coach-coach kita itu menerangkan tuh bukan kayak dia pelatih sama, tapi kayak teman tuh. Kayak teman ya? Iya, kayak teman kita. Jadi ya kita nangkapnya juga gampang. Benar, Mbak. Tadi kan biji-bijian itu berapa banyak, Iya. itu cukup. Insya Allah itu terserap semua pembelajarannya. Insya Allah terserap semua. Jadi nggak susah-susah banget ya? Iya. Padahal cuma 5 hari itu loh. Iya. Saya aja mempelajarinya, wah kopi ini apa aja, katanya ada kopi Arabica, Ada Arabica, Robusta, Jawa, iya. kan ya jenis-jenisnya kopi itu. Ada nggak teman sampean yang tahu nek jenengan ikut pelatihan yang diadakan Polda begitu? Ada, malah ada yang ada yang komen lagi. Kok kamu dapat info ini dari mana? Besok kalau ada aku kabarin lah, aku juga pengen ikut gitu. Nggak sengaja dapat ya informasinya, tapi temennya nggak sempat daftar. Iya, Seneng nggak rasanya jadi ikut pelatihan kemarin, seneng ya? seneng banget. Momen yang paling the best lah. Dapat ilmu, kesempatan kayak gini, apalagi setelah dapat ilmu, kesempatan kita ditempatin di suatu pekerjaan. Iya, dan- itu yang sangat the best sih. Dan terus diperhatikan ya. Iya, terus diperhatikan itu. Terus diperhatikan, katanya tadi mungkin penerimaan masing-masing ya, karena kata Iya. Bang Umar tadi kalau niat itu ada pasti mudah memahami. Iya. Berarti kan memang benar-benar suka dengan Suka. dunia seperti itu. Karena kalau tidak, katanya juga tidak semudah seperti itu. Terus kemudian dari pembelajaran yang diberikan tadi, informasinya tidak begitu susah mengingat para coachnya memberikan pembelajarannya Iya. seperti saudara. Seperti saudara. Itu ya. Terus selama ini berarti belum pernah tahu ada macam-macam seperti itu sebelum pelatihan. Misalnya jenis kopi itu apa saja. Belum sama Cara sekali. ini belum ada Iya, sama cuma sekali ya. Kita kan anak muda cuma nongkrong-nongkrong aja. Cuma pas ada pelatihan kita jadi pengen tahu nih kopi itu yang enak tuh bikinnya gimana. Kan metodenya banyak, ada espresso, bikin V3, V60, tubruk. Iya. Nah gitu kita bisa explore di situ. Tidak hanya ngopi-ngopi aja, tapi kita bisa tahu, kita bisa next bisa usaha lah sendiri. Iya. Berarti pembelajarannya banyak yang baru, alat juga banyak. Kalau nggak salah tool-toolnya kan banyak banget ya. Ya, alhamdulillah kita diajarin dari yang manual sampai ke mesin-mesin yang modern sekarang. Sampai pengolahannya, operasional. Iya, operasional. Yang paling best tuh kita diajarin sampai ke mesin-mesin yang sekarang kan mesin-mesin sekarang mahal tuh, kita nggak bisa pegang mesin kayak gitu mahal. Alhamdulillah di pelatihan itu kita dipegang dari manual sampai ke mesin-mesin mahal, sampai ke roastery-nya bahkan. Gitu ya. Iya. Terus tadi Mas Umar juga menyampaikan nih ada kekhususan. Di rumah masuk di khusus mana? Membuat apa? Yang keahliannya di bidangnya yang mana? Atau suka semuanya? Kalau aku sih suka semuanya Suka sih. semuanya Iya. ya. Tapi Kalau- katanya harus ada spesialnya loh ya. Kalau aku the best-nya paling suka tuh bikin latte sih. Bikin latte. Iya. Kenapa? Ya karena di situ ada kopi, terus ada seninya juga. Kita buat gambar-gambar Oh iya. itu. Ya? Diajarin bikin gitu Iya, juga? bikin gambar-gambar. Mudah nggak sih itu? Susah sih kalau menurut Susah aku. ya? Iya. Susah Iya. gampang lah. Saya juga Apalagi kalau kita penasaran buat itu, baru. kenapa kok bisa itu loh dari busa-busa ya namanya? Iya, makanya itu dari busa. Gelembung-gelembungnya itu kok bisa dibuat
dibuat gambar di media air kan itu kan Iya, susah toh. seneng, Makanya itu iya. aku penasaran banget pengen mendalamin itu sih. Iya, tapi lucu juga memang itu. Jadi banyak pengalaman dan pembelajaran Ya. baru ya selama mengikutinya ya. Ada yang mau disampaikan buat para pemuda di luar sana mungkin? Ya untuk teman-teman semua yang suka ngopi, suka nongkrong, mungkin ada kemauan untuk ngebar atau belajar kopi biar next ada planning usaha atau yang bisa menghasilkan tidak hanya ngopi-ngopi aja. Tidak ada ngopi-ngopi aja. Paling tidak dengan kita punya keterampilan, kita pastinya akan Iya. lebih fokus gitu ya, tidak terus menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia begitu ya, Ya, Mas. selain bisa menghasilkan nanti kan juga bisa buka lowongan atau kalau kita buat usaha Tak sendiri. lowongan. Ya. Sekarang ngikut orang, kemudian nanti punya pengalaman, punya modal, bisa buka sendiri Iya. dan buka lapangan pekerjaan lebih Iya, banyak lagi gitu iya. ya. Nah, ini tadi bincang-bincang kita dengan Mas Febri, salah satu peserta pelatihan barista yang diadakan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan LPP Garden. Nah, masih ada satu segmen lagi yang kita akan kupas terkait dengan pelatihan barista, yaitu kita akan ngobrol dengan owner dari Oman. Oman ya? Iya, Oman. Oman, katanya Oman. Nah, ini 24 jam. Jangan lupa mampir ke sini depannya Tugu Tugu Palputih ya. Tugu Palputih. Tugu Palputih. Makasih Mas Febri untuk Ya, waktunya. sama-sama. Terima kasih juga untuk masukannya kepada teman-teman. Semoga sukses dalam Ya, usaha. amin. Terima Oke, kasih. terima kasih. Nah, segmen ketiga ini telah hadir di tengah-tengah kita owner dari Oman. Oman. Oman Kopi atau Oman? Oman Coffee. Oman Kopi. Kenalan langsung aja Oman. Itu apa Om? Om Lukman. Om Lukman. Nama panggilan. Nama panggilan. Nama jaringan berarti Pak Lukman. Lukman. Iya. Lukman sinten panjang? Lukman Hakim. Pak Lukman Hakim. Nah, ceritanya kok lucu jadi Oman. Gimana ceritanya awal kok bisa Oman? Ya, karena punya ponakan pertama kali dia manggilnya Om Lukman. Jadi Oman gitu. Manggilnya Oman. Oman. Iya, Kak. Jadi ceritanya ini mungkin buat yang belum tahu sejarahnya ya. Sejarah nama. Oman itu diambil dari nama beliau sendiri sebagai Bapak Lukman Hakim, tetapi sama omnya dipanggil, sama keponakannya dipanggil Oman. Jadi jadinya Iya, Oman. Lucu iya. juga ya Pak. Udah besar sekarang. Udah keponakannya. kuliah. Kuliah. Yang ngasih nama jenengan udah Udah kuliah. kuliah. Wah, ajak dong teman-temannya ke sini main ke tempatnya Oman gitu Iya. ya. Keren sekali. Nah, Pak, jadi ini salah satu owner yang memberikan lapangan kerja bagi teman-teman kita yang kemarin mengikuti pelatihan barista yang Iya. dilaksanakan Polda DIY ya Pak ya. Betul sekali. Nah, menurut jenengan program itu seperti apa Pak? Untuk programnya sangat bagus sekali ya. Karena bisa memfasilitasi pemuda-pemuda yang pengen belajar tentang kopi. Dan itu fasilitasnya sangat lengkap ya. Dari pengenalan peralatannya, bijinya, sampai semua alat-alat yang barista di coffee shop udah lengkap. Dan mereka dari nol sampai bisa kan full 1 minggu ya. Bagus Jadi ya. lebih detail mereka pelatihannya. Terkait dengan adanya lomba ini, selaku owner ini membantu banget nggak Pak? Sangat membantu sekali. Sangat membantu ya? Iya. Membantu jadi tidak sulit mencari tenaga-tenaga barista yang siap Yang- pakai iya, siap gitu ya pakai Pak gitu ya. ya, Nek, betul menurut sekali. jenengan bagaimana hasil dari lulusan dari pelatihan kemarin? Siap pakai Siap pakai semua? Iya, tinggal tiap kedai kan punya ciri khas masing-masing. Tinggal penyesuaiannya aja sama tiap-tiap kedainya. Nah, pengenalan dulu Standarisasi aja ya? yang Iya. Tapi sesuai dengan kompetensinya sudah Umum, masuk udah semua masuk ya? semua. Tinggal pengenalan medan ceritanya Iya, seperti itu. Ya, sama terus diasah terus biar diasah. semakin percaya Karena diri tiap, mungkin ya. tiap hari harus diasah terus. Iya. Nggak mungkin seminggu sekali ya. Iya, kita semua kan butuh diasah terus ya Iya. Pak. Iya. Nah, kalau sudah memang cukup handal di pekerjaan, nah kalau sementara ini menurut jenengan di DIY ini khususnya barista-barista ini prospek kerjanya seperti apa Pak? Sangat terbuka lebar ya Bu ya. Sangat terbuka lebar. Karena dunia pariwisata dan dunia pendidikan kan Jogja termasuk yang baik ya. Mereka banyak orang-orang yang suka minum kopi, menghabiskan waktunya di kedai kopi lah. Makanya kita berani buka 24 jam, kita melihat peluang di situ. Jadi peluang kerjanya mereka Iya, memang cukup besar cukup ya. besar. Tinggal ada keinginan, ada Iya. keterampilan dan keahlian, pasti ada Pasti jalan ada keluar jalan untuk keluar. mendapatnya Betul ya. sekali. Begitu. Nah, kalau misalnya ini jenengan ngambil berapa kemarin? 2 ya. 2. Iya. Tapi sementara ini yang ada baru 1. Baru 1 dulu. Alasannya kenapa Pak? Kok baru 1? Kita lihat dulu. Lihat dulu. Kan ini baru 24 jam baru mulai kemarin kan. Nah, nanti kalau kurang kita tambah lagi. Harapannya Bapak, Harapannya. harapannya Bapak ke depan
terhadap pelatihan barista ini seperti apa, Pak? Kalau bisa diadakan terus-menerus Diadakan berkelanjutan ya. Biar semakin banyak anak muda yang pengen belajar ada wadahnya. Gitu. Ada wadahnya. Iya. Nah, itu kita tunggu lagi nanti bagaimana ke depannya. Semoga saja masih bisa dan kuat terus untuk memberikan kesempatan para remaja-remaja kita untuk remaja dan mungkin rekan-rekan kita yang belum mendapatkan pekerjaan untuk bisa mendapatkan keahlian barista karena memang lebih mudah mencari pekerjaan sebagai barista ya Pak ya. Nah, ada pesan mungkin yang jenengan mau sampaikan kepada owner-owner kedai kopi lah atau apa di luar sana, Pak? Oh ya, makasih ya. Untuk owner-owner ya, mungkin mereka bisa butuh barista bisa kontak di Kapolda juga ya. Itu di atau di mana? Oh ya. Kalau pelatihan ya kalau butuh nanti di Arum juga ya. Di Arum ya. Nanti bisa kontak kita juga. Biar tahu di mana tempatnya mencari barista yang sudah siap pakai. Oh iya betul. Memang selama ini sulit ya Pak. Kalau tidak ada pelatihan ini agak sulit ya nyari yang sudah siap pakai. Kita bisa melatih dari nol. Dari nol terpaksa harus diinikan sendiri. Iya, karena standarnya kan berbeda. Orang yang sudah berpengalaman lama, mereka punya pandangan yang susah untuk dirubah karena punya sifat biasa dari yang dulu ya. Kita lebih baiknya dari yang nol, jadi mudah untuk dididik lagi. Kayak kalau kertas itu masih putih, kita tinggal gambarnya lebih baik lagi. Gitu. Iya. Jadi menurut Pak Oman ini pelatihan yang diadakan Polda itu cukup membantu buat owner-owner kopi ya Pak, karena selama ini kita ngambil tenaga masih kosongan, harus melatih lebih detail dari awal dan ini kita menemukan barista-barista junior ceritanya gitu ya Pak, barista-barista junior yang bisa langsung bekerja karena sudah memiliki pemahaman tentang kopi, jenis kopi dan cara meraciknya, jadi lebih enak gitu ya Pak. Tinggal mengelus apalagi ini tinggal memperbaiki lagi seperti itu. Tinggal mengolah sedikit aja. Ada pesan buat pemuda-pemuda Jogja khususnya? Untuk pemuda Jogja apa ya? Ya mungkin kita lebih banyak berkarya saja lah. Lebih banyak dengan berkarya. sesuai kemampuan kita masing-masing. Betul. Iya, betul kata Pak Oman. Terus berkarya karena karya kita yang membuat kita terus teringat oleh masa. Seperti itu ya Pak Oman. Nah, ini terima kasih banyak Pak Oman untuk bincang-bincangnya. Ini kopi juga kebetulan sudah mau habis. Nanti buat teman-teman luar sana yang pengen menikmati kopi buatan rekan-rekan dari Oman Kopi, silakan datang, tepat sekali di depan Tugu Pal Putih Yogyakarta. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak. Buat teman-temannya sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat siang. Siang.